Kayaknya kita berada di era di mana musik bakal berubah untuk selama-lamanya. Mau dengar? Blinding Light dari The Weeknd. Lagu ini memecahkan rekor sebagai lagu terlama di tanggal lagu Billboard, 87 minggu. Kita tidak membahas lama lagunya, tapi jenis musiknya. Coba kita dengar. Ada unsur-unsur 80-an di lagu ini. Seperti kita mendengarkan lagu dari Kemudian Silk Sonic. Rasa 70-an sangat kental di musiknya. Dan itu baru keluar beberapa minggu yang lalu. Yang belum lama keluar, kita punya grunge di chart musik. Interesting. Dan pasti kalian tahu lagu ini. Sangat familiar, bukan? Kayak pernah dengar di mana? Saat mendengarkan lagu-lagu mainstream tadi, lagu-lagu pop di ranah jalur utama tadi, yang menjadi hal yang bagus adalah kita tidak menemukan suatu genre yang spesifik di antara lagu-lagu tadi. Di bulan dan tahun yang sama, kita mendengarkan beberapa genre dari dekade yang berbeda. Kemudian yang menjadi poin penting adalah apa yang akan menjadi selanjutnya, apa yang akan menjadi the next hit. Ada satu teori yang menarik dari seorang produser musik dan juga YouTuber namanya Ed Talenti tentang siklus 30 tahun dalam industri musik. Dimulai dari 1890 sampai tahun 1900-an, tahun di mana musik klasik berjaya. Di mana-mana musik klasik dimainkan, teater-teater banyak dibuka. Kemudian tahun 1930, di bawah tanah, sebagai bagian untuk mengcounter musik yang sudah mapan di era itu, muncullah jazz. Awalnya scene masih berada di bawah tanah, hanya dimainkan di klub-klub kecil, di bar-bar, dan akhirnya di era itu jazz menjadi besar. Big band radio, soundtrack film, jazz berada di puncak. 30 tahun kemudian, kembali merangkak dari bawah tanah, sebuah genre yang siap menguncang posisi jazz di dunia mainstream. Yeah, rock is here baby, and it's gonna stay. Maybe. Para rocker ini menjadi star, menjadi bintang, dan musik rock menjadi raja baru musik mainstream. Rock became the pop. Di tengah kejayaan itu, tahun 1990, 30 tahun kemudian, saat popularitas glam rock mulai terancam dengan kehadiran grunge, ternyata ada ancaman yang lebih besar daripada itu. Hip hop. Pergerakan musik ini dengan pola setelah suatu genre tertentu dikapitalisasi oleh industri besar, oleh label-label besar, maka dia menyebar ada di mana-mana, muncul subgenre di TV, di chart, yang kemudian membuat orang-orang setelah beberapa tahun mulai jenuh dengan monogenre. Genre yang itu-itu saja yang menguasai pasaran jalur utama. Maka dari bawah tanah biasanya muncul ekspresi-ekspresi baru untuk menjadi pembanding terhadap genre yang sudah ada. Dan orang-orang yang biasanya setelah jenuh dari jalur utama, maka mereka mencari juga, maka muncullah genre baru yang membuat pergerakan industri musik bergerak secara masif. Dan sekarang kita sudah ada di era 2020-an. Mungkin di bawah tanah, tanpa kita ketahui, sudah ada suatu genre baru unik yang sementara dimasak dan siap untuk menggeparkan industri musik secara besar-besaran. Mungkin, tapi sesungguhnya cintamu jangan noni lawan. Kita berada di era musik secara general tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh industri besar. Korporasi tersebut tidak lagi menjadi pendikte utama jenis musik yang kita dengar. Pernah ingat MTV Ampu, Inbox, Dahsyat, atau yang lebih tua lagi, Clear Top 10. Label-label besar
para penguasa jalur utama ini mempromosikan artis-artisnya dan menjadi terkenal, dan kiblat kita, pencinta musik, mengarah ke sana, ke apa yang terkenal di media tersebut. Tapi sekarang kita ada di era di mana kebebasan mendengarkan musik itu semakin luas. Kita tidak terbatasi lagi dengan apa yang ada di media yang sempit, apa yang ingin mereka promosikan. Kita bisa memilih apa yang ingin kita dengar. Kita punya Joox, kita punya Spotify, kita punya Apple Music atau apapun streaming service mendengarkan musik yang biasa kita pakai. Jadi kita tidak lagi mendownload di Staffa Band atau di 4Share, dan semua lagu kita tidak mempunyai muka yang sama. Media yang baru ini membentuk musik dengan cara yang berbeda. Penyanyi Jepang tahun 70-an setelah beberapa puluh tahun akhirnya dibuatkan video klip Plastic Love. Aku juga ingat pas jam 4 pagi, kemudian bangun, depresi, algoritma YouTube merekomendasikan lagu Miki Matsubara, Stay With Me. Dan yang menariknya lagi, belakangan ini Miki Matsubara terkenal di TikTok. Stay with me. 歌い踊る日出らしたのでびっくりしました。 Maaf, saya tidak bisa bahasa Jepang. Platform sosial ini mereka tidak peduli genre, tidak peduli mereka dari label mana, bahkan mereka tidak peduli era. Apapun itu yang penting relevan. Di titik ini kita tidak bisa lagi memperhitungkan secara pasti apa yang kemudian akan menjadi terkenal dan viral. Apa yang menjadi penting kita membahas sedikit tentang TikTok dan pengaruhnya terhadap pola 30 tahun tadi. Selain kebebasan mendengar semakin luas dan genre yang disediakan semakin banyak, para musisi mempunyai kesempatan yang luas untuk bisa didengar. Mendapatkan tanda tangan dari label, dikontrak oleh label, bukan menjadi lagi tujuan utama mereka. Nah, jadi lapangan main antara para pemain besar, label, dan para artis-artis indie, jaraknya semakin kecil. Jadi, dengan pertimbangan ini, mungkin siklus 30 tahunan tadi bakalan menjadi lebih singkat. Bahkan menjadi pendek. Dalam beberapa tahun kita akan mendapatkan genre baru, dalam beberapa bulan akan ada jenis-jenis musik baru yang merupakan serapan-serapan dari musik yang sebelumnya sudah ada. Atau mungkin kita akan berada di era genreless. Artis tidak terpatok hanya fokus dalam genre tertentu. Misalnya yang belum lama ini terkenal hip hop dan jazz yang mereka gabungkan menjadi lo-fi hip hop jazz. Dan akhir-akhir ini makin banyak juga rapper yang beralih genre menjadi popang. Dan Travis Barker kayaknya featuring dengan semua orang. Untuk waktu yang dekat mungkin Popak akan kembali. Itu hal yang bagus karena kita bisa mendengarkan lagi gitar dan drum dan bass yang dimainkan oleh manusia di musik populer. Melihat banyaknya genre yang digabungkan akhir-akhir ini, banyaknya jenis musik yang sangat jauh berbeda akhir-akhir ini, punya keinginan untuk bisa melihat suatu genre yang original, yang baru, dan siap untuk menggemparkan industri musik secara besar-besaran, atau kita masih akan terjebak dalam suatu balon genre yang disebut dengan nostalgia.